Saya memandang PIK ini bukan sekedar kejahatan yang biasa, Bang. Tapi dia ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Extraordinary Iya, crime. kejahatan kemanusiaan. Selain itu saya melihat ada praktek korupsi di dalamnya. Apa itu? Saya melihat begini. Seharusnya sebuah wilayah ketika ditetapkan sebagai proyek strategis nasional haruslah diperuntukkan dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, kepentingan umum. Kan enggak. Beda misalnya kalau Bang Roma ya, kalau misalnya ada waduk nih dibangun, ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, itu kan dia bermanfaat, digunakan untuk kepentingan umum, untuk pertanian dan persawahan, untuk dialiri irigasi. Walaupun Agung Sedayu itu berdalil bahwa PSN yang ditetapkan di wilayah PIK itu memang akan dijadikan proyek strategis nasional untuk hiburan, pariwisata. Tapi itu kan nanti. Dan di wilayah itu terlebih dahulu dibangun perumahan elit. Itu kan yang menurut saya ada sesuatu. Siapa penghuni? Dan siapa penghuni di dalam? Sudah bisa dijawab juga. Nah, itu orang-orang yang berduit, Bang Romai Rama. Karena harga tanahnya mahal. Jadi yang punya duitnya siapa? Masih tanda tanya juga ini. Jadi yang punya duitnya siapa? Gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu karena wilayah itu menjadi wilayah eksklusif. Mungkin ada kong kali kong antara penyelenggara negara dan pihak swasta sehingga wilayah itu ditetapkan sebagai PSN. Yang punya PIK ini kan orang besar. Betul. Katanya sih Bang Roma mitos yang berkembang, orang ini nggak tersentuh oleh hukum. Untouchable. Untouchable. Dia bisa ngatur-ngatur aparat penegak hukum. Oleh karena itu saya bilang nggak benar nih. Saya harus lawan orang ini. Betul, betul. Ya kan? Gitu. Karena Setuju. Bang Roma, agama apapun mengajarkan kita semua bahwa kita hanya boleh takut kepada Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Selama saya di Singapura, saya tinggal dengan di rumahnya tokoh Melayu Singapura. Oke. Namanya Tengku Ghazali Ismail. Tengku Ghazali Ismail. Beliau ini tokoh Melayu di Singapura. Setiap malam setelah acara itu saya selalu berbincang sama beliau. Dia selalu mengatakan begini, Bang Haji kirim salam sama Bang Ali Sadikin. Waktu itu gubernur DKI. Ya, paham. Hati-hati terhadap bahaya kuning. Ya. Karena saya melihat grand skenario di Singapura, menurut beliau ini, bahwa Jakarta akan disingapurakan. Itu tahun 70 sudah begitu. 72. Ya. Ya, bahwa Jakarta akan disingapurakan, artinya akan dijadikan sebuah negara seperti Singapura. Ya. Kan negara Cina seperti Singapura. Itu wanti-wanti beliau. Ini kayaknya in progress ini. Jadi kenyataan. Kayaknya akan menuju ke sana. Oke. Tahun 2016 sampai 2 tahun saya itu bolak-balik ke Singapura. Saya selalu bertemu sama seorang kepala maskapai penerbangan plat merah Indonesia. Dia selalu menemani saya berbincang kalau sebelum saya nunggu pesawat kan. Dia selalu menunjukkan kepada saya tentang orang Melayu Singapura yang bekerja di bandara itu yang hanya sebagai pekerja-pekerja kelas menengah ke bawah. Bang Abraham, lihat tuh saudara-saudara Melayu Singapura, dia terpinggirkan, dia termarginalkan, sehingga dia cuma mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kelas menengah ke bawah, bukan kelas menengah ke atas yang level direktur, manager, itu bukan. Dia cuma jadi cleaning service dan lain-lain sebagainya. Padahal dulu itu tanah mereka. Padahal dulu tanah mereka.